Dengar Anjani, kalau kau bercerai dari Arya dan pergi dari rumah ini, maka kau tak berhak merawat anakmu. Kau bisa pergi dari sini tanpa membawa Farhan, ucap juragan istri dengan suara berapi-api. Hari ini Den Arya menyampaikan keputusan perceraian juga kepergianku bersama Farhan. Seperti yang kuduga, juragan pastilah takkan membiarkan menantu membawa cucunya. Lagi pula aku di posisi yang tak punya harta. Aku sudah mempersiapkan rumah untuk mereka juga para pelayan. Sangat baik dan kujamin takkan kekurangan hidupnya, sanggah Den Arya berusaha menenangkan amarah ibundanya. Tidak. Aku tak peduli kalau Anjani mau pergi, tapi tak boleh membawa cucuku, teriak ibu mertua. Dia putra yang telah saya lahirkan. Dalam Islam, ibulah yang berhak mengasuh sebelum dia tamis. Lagi pula pernikahan kami tidak tercatat di pengadilan agama. Aku sudah paham karakter juragan istri hingga tak kaget dengan penolakannya. Namun, kalau tak berusaha bagaimana bisa mencapai tujuan yang telah kutoreh sejak lama. Dasar tak tahu diuntung. Sudah bagus kamu dijadikan menantu keluarga Suradisastra. Istri Raden Arya. Tugasmu sudah selesai. Sekarang kau dan ibumu boleh pergi dan Farhan akan menjadi milik kami, bentak juragan istri lagi sambil tangannya mengarah ke pintu. Farhan akan bersama Anjani. Itu keputusanku, sela Den Arya. Kali ini nada suaranya meninggi. Kau? Berani kau menentangku? Bisa apa kau, Arya? Aku yang berhak memutuskan di rumah ini, jerit ibu mertua tanpa kendali. Cukup. Tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada yang pergi. Kalau Alisa mau mati, mati saja. Itu lebih baik daripada nanti dia jadi wanita seperti ibumu. Juragan Raka yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suara itu menggelegar, mencabik dada para pendengarnya. Aku dan semua yang hadir ternganga. Lelaki parubaya itu menajamkan pandangan. Dia berdiri dan mengacungkan tangan pada putranya. Kau ini bodoh, Arya. Tuhan sudah memberimu istri yang baik, malah memilih istri yang buruk perilakunya. Apa kau tak ingat bagaimana ibumu menderita karena kesalahan kami di masa lalu? Apa kau ingin itu terulang pada Anjani, cecar pria yang matanya telah memerah. Lalu, pertengkaran suami istri itu tak terelakkan. Mereka saling menyerang dengan kata-kata tajam. Saling mengungkit masa lalu hingga terkuak kisah yang telah tertutup rapat. Kini aku paham mengapa Den Arya diurus ibu tirinya. Ternyata kisah itu sama seperti yang sedang kami alami. Tragisnya wanita malang itu depresi, lalu sakit parah karena tak kuat saat diceraikan dan Den Arya direbut dari gendongannya. Aku tak sanggup lagi mendengar teriakan demi teriakan yang keluar dari mulut dua juragan. Tanpa permisi, aku pergi meninggalkan ruangan. Di kamar, aku memutar otak untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Kata cerai harus segera terucap dari mulut Den Arya agar bebas pergi dari sini. Masalah jadi rumit karena rintangan yang diletakkan dua juragan. Kepala ini rasanya berputar mengingat betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh. Aku tak mau bernasib serupa ibu Den Arya. Aku tak mau Farhan diasuh oleh ibu tiri yang sama buruknya dengan sang nenek. Mereka hanya akan menjadikan putraku manusia pengecut seperti ayah dan kakeknya. Juragan istri mengurung diri di kamar selepas pertengkaran itu. Sementara Juragan Raka berada di kamar lainnya. Den Arya sendiri tak terlihat batang hidungnya. Tinggallah aku dalam kebingungan. Hidupku terpasung oleh keegoisan mereka. Masing-masing bersikukuh atas keinginannya sendiri. Sehari dua hari tak ada yang berubah. Mereka semua diam dan menggantungkan permasalahan. Karena bosan di kamar, aku membawa Farhan sekedar jalan-jalan mengitari rumah. Bangunan sangat luas ini tak menampakkan ada tanda-tanda kehidupan. Di tiap sudutnya hanya ada benda mati yang angkuh menghiasi ruangan. Langkahku sampai juga di balkon lantai 2. Tempat ini terbilang luas untuk sebuah halaman. Ada set sofa yang diletakkan di bagian yang atasnya tertutup.
Sementara di ujung lantai bermarmer ada taman buatan yang di sana berbaris pohon yang dibonsai. Langkahku tertahan kala telinga ini menangkap suara yang tak asing. Den Arya rupanya sedang menelpon di depan pagar besi yang memagari balkon ini. Beri aku waktu, Alisa. Ini tak semudah yang dibayangkan. Tenang, sayang. Semua akan kembali seperti dulu. Percayalah, aku hanya mencintaimu. Hanya kamu yang ada di hati ini. Love you. Aku terpaku memandangi lelaki yang tengah memegangi ponsel. Seluruh percakapan itu masuk tanpa difilter. Tentang kata-kata manis yang dipersembahkan untuk istrinya di sana. Tentang keterpaksaan menjalani pernikahan bersamaku, juga titik terang perpisahan. Bahkan, soal Farhan, ia menyatakan ingin sekali mengasuhnya, hanya saja kasihan padaku. Kaki ini bergetar seiring hati yang robek. Pengakuan itu serupa belati yang menyayat sepanjang dindingnya. Seperti inikah kenyataan? Memang aku hanya sebatas pantas dikasihani. Lalu, perhatian dan kelembutan itu apa artinya? Ya, Allah. Engkau bukakan secara terang benderang isi hati suamiku. Mungkin ini jalan untuk membulatkan keyakinan bahwa keputusan pergi adalah yang terbaik. Untuk apa mempertahankan seseorang yang tak bersedia menggenggam? Bodoh, jika kukorbankan hidup demi sesuatu yang sudah jelas takkan berarah pada muara bahagia. Rengekan Farhan sontak membuat Den Arya menoleh. Mata itu terbelalak. Tangan yang menggenggam ponsel turun dari posisinya. Sekilat kubalikan badan, lalu berlari menuju kamar. Dengan panik kukunci pintunya. Saat ini benar-benar tak ingin diganggu. Hanya butuh waktu untuk menjernihkan pikiran yang telah keruh. Untung saja Farhan mau disusui sambil rebahan. Aku tak perlu repot mencari posisi aman. Dada ini lega sebab tak terdengar ketukan. Itu artinya ia sadar diri untuk tak menghinakanku lagi. Berkali-kali anak ini melepaskan isapan. Mungkin ia terganggu dengan guncangan di tubuh ini atau oleh suara berisik dari mulut ibunya. Maafkan Bunda, Nak. Boleh, ya, Bunda nangis. Saya dan Den Arya tak mungkin lagi bersama, Ayah. Izinkan kami berpisah dan bantu saya untuk mendapat hak pengasuhan. Akhirnya ku beranikan diri bicara empat mata dengan mertua lelaki. Hanya dirinya yang bisa menolongku keluar dari rumah ini. Aku tahu ada cinta pada dirinya untukku. Meski tak berdaya menghalangi arogansi istrinya, ia selalu berusaha melindungi. Aku tahu kau tak selemah Ibunda Arya. Bertahanlah di sini. Suatu saat akan ada kebaikan. Aku tak sanggup kehilangan Farhan, Nak, bujuknya. Kak Arya takkan pernah mencintai saya. Kak Alisa takkan bisa menerima saya. Rumah ini akan selalu rusuh jika saya tetap di sini. Kumohon, izinkan saya dan Farhan pergi, Ayah. Kujatuhkan diri di hadapannya. Kedua lutut ditempelkan pada lantai, sedangkan tangan bersidekap di depan dada. Anjani, bangunlah, jangan begini. Beri aku waktu untuk memikirkan ini. Lelaki itu memaksaku berdiri. Dia lantas membenamkan kepalaku di dadanya. Di sini tangis kembali pecah. Dekapan ini serupa perlindungan seorang ayah. Tangisan adalah simbol pengaduan atas segala himpitan beban. Ingin kuluapkan kubangan derita yang menggenangi rongga dada. Juragan mengelus punggung dan kepalaku. Menit berikutnya di atas rambutku seperti ada air mata yang membasahinya. Kami pun larut dalam ratapan menyedihkan. Lepas menangis di pelukan Juragan Raka, kesempitan di dada sedikit berkurang. Hati pun rasa ringan. Terlebih, saat beliau berjanji akan mempertimbangkan permintaanku. Hari ini Juragan Raka menyampaikan keputusan. Lelaki itu setuju aku dan putranya bercerai. Ia pun tak melarang aku dan Farhan pergi jika talak telah jatuh. Juragan istri bungkam. Aku tahu ia tak terima. Namun, kali ini tak bisa membantah suaminya.
Anjani akan tinggal di rumah yang aku tentukan. Cucuku dan ibunya tak boleh kesusahan. Aku yang akan menanggung semua biaya kehidupan kalian. Juragan istri menyorot tajam padaku. Sepertinya ia benar-benar benci atas kekalahannya. Kutundukkan kepala agar tak menambah luapan emosinya. Biar saja dia dengan kebencian itu, yang penting aku keluar dari penjara ini. Baca juga cerbung yang tak kalah seru cinta sang pilot calon mantu Kiai. Love you visabilillah. Duda mentereng pengantin belia bos killer novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stock. Rp99.000 pemesanan 081261934594.